Halo cuy, gue Alfa. Video kali ini sangat spesial tentunya buat gue karena video kali ini gue bakal ngajakin teman-teman semuanya pengen kenal suatu hal baru yang ada di gue. So, mau tahu itu apa? Jadi ikutin aja video gue sampai habis cuy. Seperti teman-teman udah ketahui dari mulai judul dan juga thumbnail video, yap betul banget. Akhirnya gue mulai main lagi di dunia permotoran, khususnya di main motor custom cuy. Tapi motor kali ini yang gue dapetin masih kondisi bahan ya, belum gue custom teman-teman. Nah, gue pengen ngajakin ke teman-teman semuanya, motor kali ini adalah motornya dengan basic yang sama seperti Blacky gue dulu, yaitu motor kali ini adalah motor Yamaha Scorpio, cuman tahunnya lebih muda teman-teman ketimbang Blacky. Motor Yamaha Scorpio gue kali ini tahunnya 2011. Belum untuk ngejawab pertanyaan teman-teman semuanya yang seperti sudah gue ajukan di Q&A Instagram gue maupun di Instagram gue yang teman-teman DM nanyain gue kenapa ngambil Scorpio lagi dan lain-lain hal sebagainya. Nanti di akhir video bakal kita kupas tuntas cuy. Nah, cuman untuk di video kali ini gue pengen ngajakin teman-teman semuanya untuk review singkat aja untuk motor Yamaha Scorpio tahun 2011 yang gue dapetin dengan kondisi bahannya yang utuh, pajak on, dan yang pastinya budgetnya super duper affordable coy. Yuk kita langsung aja review secara detail untuk Yamaha Scorpio tahun 2011 punya gue cuy. Jadi ini deh cuy, untuk kondisi Scorpio yang sudah gue ambil seperti yang gue jelaskan di opening, Scorpio yang masih muda tahunnya 2011. Warna bawaan STNK-nya adalah warna merah teman-teman ya, merah marun lebih tepatnya, sesuai dengan konsep yang bakal gue inginkan. So ini adalah Scorpio yang masih ting-ting banget, body-bodinya utuh, mulai dari bagian tangkinya utuh teman-teman, sampai masih ada cover tangkinya ini ya. Ya ini gue kurang tahu kegunaannya apa, emang kayaknya sebenarnya cuma aksen doang ya. Kalau dibilang cover air skip juga bukan sih ini sih karena ini gede banget. Tangkinya masih lengkap, terus spakbor depan juga masih ada teman-teman, spakbor belakang pun juga masih ada dia. Nah, adapun untuk body-body lain teman-teman, seperti body yang di sini, body tengah nih ngikutin rangka sampai ke body belakang itu pun juga masih lengkap. Jadi kalau teman-teman misalkan notice kenapa kayak cat warnanya sudah seperti itu, ya emang ini dari bagian stripping sama cat bodinya sudah ya rada-rada sudah agak-agak burik ya teman-teman. Tapi ini masih worth it banget kok ini motor. Lampunya juga masih bawaannya. Terus untuk perintilan parts lainnya seperti speedometer, itu speedometer dia menggunakan speedometer bawaannya teman-teman ya. Tapi untuk indikator bensin, bagian speedometer dan juga bagian RPM-nya itu jarum RPM itu sudah nggak aktif lagi teman-teman ya. Cuman kalau untuk bagian gigi netral itu masih aktif, sen kanannya masih aktif, kiri juga masih aktif teman-teman. Dan untuk lampu headlamp juga masih aktif. Nah, lanjut ke bagian stang. Ini stang dia sudah menggunakan stang modifikasi. Ini namanya stang tracker teman-teman ya, kalau di spare part custom menyebutnya. Lalu kalau untuk bagian saklar dia masih menggunakan saklar bawaan, saklar bawaan dari Scorpio. Gripnya ini sudah grip, kayaknya udah custom. Ini gripnya kayak grip aftermarket deh. Untuk handle seperti handle rem dan handle kopling itu masih menggunakan bawaannya. Spion pun masih menggunakan spion bawaan, cuma ada sebelah kiri doang cuy. Kalau untuk bagian kaki teman-teman, seperti bagian sok depan dia masih menggunakan bawaan dari sok Scorpio. Nah, kalau ngomongin soal bannya teman-teman, nah di sini untuk bagian kaki kalian seperti ban teman-teman, dia menggunakan ban FDR dengan ukuran 90/80 ring 18 ya, seperti ukuran Scorpio umumnya teman-teman ya. Adapun untuk kayak disc brake-nya dia menggunakan disc brake bawaan juga masih dari bawaan Scorpio sendiri.
Nah, kalau untuk ban belakang sendiri juga dia menggunakan merek yang sama, yaitu FDR, tapi dengan ukuran 110/80 ring 18. Jadi kembangannya juga masih bagus, ini masih worth it banget, dan ini pasti bakal, dan ini sangat masih cocok untuk gue bawa ketika ntar gue ke Jakarta untuk custom motor ini. Kalau untuk velgnya teman-teman di sini juga masih menggunakan velg bawaan, yaitu velg palang. Jadi untuk bagian belakang dia masih menggunakan tromolnya teman-teman ya. Adapun untuk bagian swing armnya teman-teman, di sini dia swing armnya masih menggunakan juga swing arm ori teman-teman ya, swing arm bawaan Scorpio. Dia emang bentuknya kotak seperti ini teman-teman. Jadi swing arm Scorpio ini kelebihannya adalah bisa digunakan untuk ban dengan ukuran 130/80 atau 130/70 teman-teman. Jadi masih bisa cukup untuk masuknya. Kalau ngomongin soal body-body lain kayak ini, body-body di bagian samping masih menggunakan body-body bawaan. Jok juga dia masih, gue kurang tahu pasti ya apa kulit jok Scorpio Z225 yang muda ini seperti ini atau emang sudah diganti, gue juga kurang tahu pasti. Teman-teman bisa komen di bawah aja. Nah, kalau untuk lampu-lampu seperti ya di depan, lampu sennya juga masih sama menggunakan bawaan Scorpio, dan lampu belakang juga masih menggunakan bawaan Scorpio. Nah, ini juga untuk kalau untuk spakbor belakang juga dia masih menggunakan bawaan spakbor belakang Scorpio. Nah, untuk spare part lainnya seperti knalpot, ini pun juga knalpot masih menggunakan knalpot bawaan Scorpio cuy. Emang kalau Scorpio muda itu dikenal dengan Scorpio robot, otomatis ini knalpotnya seperti ya ngotak-ngotak kayak gini teman-teman. Identik Scorpio muda banget lah dibandingkan Scorpio yang tua ya. Jadi ini masih menggunakan bawaan dari Scorpio. Jadi yang paling gue suka dari si Scorpio gue ini teman-teman, pertama dia itu body-bodinya masih utuh semua. Kedua, salah satunya adalah yang paling gue suka seperti di bagian stang tadi gue sebut stang tracker ya. Ini gue bilang tadi teman-teman, stangnya itu stang tracker, stangnya double racer otomatis. Jadi ini gue waktu pas gunakan nyaman banget, stang itu tinggi cuy, dan sesuai dengan ukuran lebar dada gue. Otomatis ini motor kalau dipakai buat jarak jauh tuh nyaman banget, asli nyaman banget ini cuy. Karena nantinya motor ini bakal gue bawa ke Jakarta untuk di custom, di brand custom tentunya. Itu dia teman-teman, tadi udah gue ajakin review singkat soal Yamaha Scorpio yang gue dapetin dengan tahun 2011 ini. Baru gue bakal ngebahas yang telah gue janjikan di awal video tadi. Banyak banget teman-teman yang DM Instagram gue maupun yang nanyain gue langsung, kenapa nggak coba untuk upgrade CC? Oke cuy, di sini sebelum untuk ngebahas dulu pertanyaan itu, gue pengen ngejawab Q&A yang udah gue taruh di Instagram gue. Tapi untuk di Q&A ini gue hanya cuma ngambil beberapa pertanyaan nih teman-teman, yang nggak semuanya, karena kebanyakan pertanyaan yang lainnya juga isi dan tujuannya sama ya teman-teman. Jadi di sini gue filter lagi pertanyaan yang mana untuk gue ambil dan bakal gue jawab. Yang pertama di sini ada pertanyaan, kok nggak upgrade CC-nya bro? Kenapa alasan gue untuk nggak upgrade CC? Dikarenakan memang ya pertama budget gue memang hanya ada di sebatas untuk motor Scorpio. Lalu kedua, gue juga mempertimbangkan jangka panjangnya. Jangka panjangnya itu apa memang bang? Misal, mungkin nanti ke depannya atau sekitar 2-3 bulan ke depan gue ada kebutuhan yang mendadak gitu kan, di luar dugaan gue. So yang hal seperti ini harus gue pertimbangkan. Khawatirkannya kalau gue punya kebutuhan mendadak, motor nggak jalan, yang nggak ada nanti ya udah semuanya serba berantakan. Makanya ini alasan kenapa gue untuk nggak up CC, dan emang alasan utama gue juga adalah budgetnya emang hanya ada untuk di Scorpio. Ya doain teman-teman, semoga aja gue punya budget lebih, amin. Kita langsung next question. Keren Bor, kapan nih project customnya? Project customnya yang pasti tungguin aja teman-teman, karena project custom motor Yamaha Scorpio gue ini yang udah gue kasih nama, dan ini juga yang ngasih nama juga dari followers sendiri teman-teman. Thank you banget yang udah ngasih nama. Jadi nama motor gue itu adalah Violeta. Nah jadi untuk project Violeta ini gue bakal bikin project bareng bengkel yang sering gue review garapan-garapannya, itu Brilliant Custom. So tungguin aja tanggal mainnya kapan gue bakal untuk mulai project customnya. Oke cuy. Oke lanjut, kita ngebahas ke pertanyaan yang lain. Jadikan Violeta menjadi custom Harley bro. Gua sih prepare teman-teman, emang suka banget dengan custom atau konsep custom yang berkaitan dengan Harley. Ya Harley artinya berkaitan dengan konsep-konsep bobber gitu teman-teman ya. Apalagi ini basicnya Scorpio, karena Scorpio itu dimensi mesinnya sangat mumpuni, cukup besar, dan juga yang pasti kalau untuk di customisasi itu semuanya enak banget teman-teman. Apalagi poin kelebihan dari Scorpio adalah dia bagian size sudah double cradle, jadi buat untuk di custom bobber ataupun chopper itu cocok banget teman-teman. Cuman kalau ditanya pengen custom bobber Harley, pengen custom Harley, kayaknya ntar dulu deh bro, soalnya gue sudah punya konsep baru dan teman-teman masih penasaran konsep gue seperti apa.
So tungguin aja pokoknya konsepnya setelah gue bikin ini. Ini gue bacain DM Instagram gue ya. Kemarin nanya apa alasan gue untuk ngambil Scorpio lagi, kenapa nggak coba ke basic yang lain. Ini menarik pertanyaannya dan sangat banyak banget yang nanya ke gue kayak gini. Jadi gini teman-teman, gue tuh udah biasa banget bawa motor yang cc nya 250 cc atau 225 cc. Rasanya kayak kurang gimana gitu teman-teman ya, feelnya tuh beda kalau misalkan gue downgrade atau turun kelas cc nya. Kayak di sini kan gue seperti teman-teman ketahui kan gue punya motor Fiction gitu kan, motor Yamaha Fiction Old yang jelas cc-nya 150. Kayak menurut gue pribadi tuh kayak rada kurang gitu cuy, kayak gimana gitu pokoknya deh, beda banget. Di sini juga banyak banget teman-teman yang nanyain kenapa nggak custom Fiction aja. Maintenance-nya cuy, motor Fiction itu adalah basically-nya tuh motor FI atau full injection. Otomatis kalau gue FI atau full injection itu menurut gue pribadi maintenance-nya itu agak sedikit ribet, apalagi tipikal gue tuh bawa motor suka touring atau jarak jauh. Takutnya atau khawatirnya nih kalau gue lagi touring terus mendadak mati tuh motor, apalagi karena minyaknya ya sudah. Pas lagi di anta berantang gue nggak tahu di mana daerah lokasinya, ya udah kelar gue di situ. Tapi lain cerita kalau dengan motor karbu cuy, pasti nggak jauh-jauh lah pokoknya kalau maintenance motor-motor karbu tuh ya larinya karbu. So kayaknya sekian segini aja teman-teman untuk review singkat dan juga perkenalannya sama Scorpio gue yang telah gue kasih nama Violeta. Yang pasti untuk project customnya tungguin teman-teman. Buat teman-teman sini yang belum follow Instagram gue, silahkan follow Instagram gue @alfazik. Di situ selalu gue tayangin tentang update Violeta atau Yamaha Scorpio gue. So pokoknya tungguin aja, stay tune aja proyekan custom gue bareng dengan custom seperti apa, dan yang pasti gue sudah mempersiapkan konsep yang cukup bleger. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah support gua hingga detik ini. Semoga dengan motor gua Yamaha Scorpio yang baru ini bisa membawa berkah. Paling penting pertama ya, membawa berkah, lalu kedua membawa manfaat buat teman-teman sekitar, tiga pastinya bisa menjadi trendsetter atau barometer anak-anak motor custom khusus di tempat gua di kota ini. Langsung aja gua tutup video kali ini. Yang baru hampir jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya cuy, agar kalian ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari gua. Langsung gua tutup video kali ini. Gua Alfa cabut. Ciao. Dadah.